Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti diuji tanpa henti? Masalah datang silih berganti, perasaan sering kosong, dan air mata mudah jatuh tanpa sebab yang jelas. Jika kamu lahir di weton Kliwon, dan hari-hari ini hatimu terasa berbeda, bukan makin keras, tapi justru makin lembut. Bukan makin bising, tapi justru sering diam dan merenung. Bisa jadi itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah tanda hatimu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa punya pitutur, ati sing resik, ora mesti uripe gampang, nanging tansah diparingi pepadang. Hati yang bersih belum tentu hidupnya mudah, tapi selalu diberi cahaya. Dan malam ini, kita akan membahas 5 tanda penting, khususnya untuk jiwa-jiwa weton Kliwon, saat Allah sedang membersihkan hatimu, bukan menghukummu. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Weton Kliwon dikenal sebagai weton dengan rasa batin yang sangat dalam. Bukan sekedar perasaan biasa, tetapi rasa yang hidup, berlapis, dan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kamu bukan tipe orang yang hidup di permukaan. Kamu tidak mudah puas dengan hal-hal lahiriah. Ada ruang sunyi di dalam hatimu yang selalu ingin memahami makna, bukan sekedar hasil. Seringkali kamu merasakan sesuatu yang orang lain tidak rasakan. Kamu bisa menangkap perubahan suasana, getaran hati, bahkan luka yang tidak diucapkan. Karena itulah, sejak dulu orang Jawa percaya, jiwa Kliwon itu pinter ngerasake, pandai merasakan, tapi sering memikul beban lebih berat daripada yang terlihat. Pitutur Jawa mengatakan, wong sing atine alus, lakune urip ora nate enteng. Orang yang hatinya halus, perjalanan hidupnya jarang ringan. Dan karena hatimu seperti itu, cara Allah mendidikmu pun tidak sama dengan kebanyakan orang. Allah tidak selalu memberimu kemudahan yang membuatmu terlena, tidak selalu membanjirimu dengan kesenangan yang membuatmu lupa arah pulang. Justru seringkali Allah memilihkan untukmu proses yang pelan, berat, tapi menyadarkan. Bukan karena Allah tidak sayang, justru karena Allah sangat mengenal jiwamu. Allah tahu, jika kamu diberi kemewahan tanpa ujian, hatimu bisa tertutup. Allah tahu, jika kamu diberi jalan yang terlalu mulus, kamu bisa lupa bersujud. Maka Allah mendidikmu dengan cara yang membuatmu berhenti, menunduk, lalu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Perhatikan ayat ini sedulur. Allah tidak mengatakan, kami akan menghancurkan kalian. Allah mengatakan, kami akan menguji, lalu diakhiri dengan kabar gembira. Artinya, ujian itu bukan akhir, tapi jalan. Bukan hukuman, tapi penyaringan. Ujian yang datang silih berganti dalam hidup weton Kliwon seringkali bukan tanda murka. Justru itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan lapisan demi lapisan dalam hatimu. Membersihkan kesombongan yang tak disadari, membersihkan luka lama yang kamu pendam. membersihkan dosa-dosa kecil yang terasa sepele, tapi menumpuk perlahan. Orang Jawa punya pitutur bijak. Ati sing arep dadi resik, kudu gelem diguyang. Hati yang ingin bersih harus rela diguyur air. Dan air itu kadang bernama air mata, kadang bernama kehilangan, kadang bernama kesendirian. Namun dari sanalah derajatmu dinaikkan, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah. Maka sebelum kamu menganggap hidupmu terlalu berat, pahamilah satu hal ini. Bisa jadi kamu tidak sedang dijatuhkan, tetapi sedang dipersiapkan. Dan sekarang,
Mari kita masuk ke tanda yang pertama. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Robbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas hati weton kliwon diri sedang dibersihkan oleh Allah. Siap? Mari lanjut. Tanda pertama yang sering dialami oleh jiwa weton kliwon adalah satu ini. Kamu merasa hidupmu diuji terus-menerus, seolah tak diberi jeda untuk bernapas. Padahal, jika kamu menoleh ke dalam diri, kamu merasa tidak sedang melakukan kesalahan besar. Kamu berusaha baik, kamu berusaha sabar, kamu tidak berniat menyakiti siapapun. Namun tetap saja, masalah datang seperti gelombang. Satu ujian belum selesai, yang lain sudah menyusul. Belum pulih luka hati, datang lagi beban pikiran. Dan yang paling melelahkan, kamu tidak tahu apa sebab pastinya. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, merasa kurang doa, merasa kurang ibadah. Bahkan ada yang sampai bertanya dalam hati, "Ya Allah, salahku apa?" Sedulur kliwon, dengarkan baik-baik. Tidak semua ujian datang karena kesalahan hari ini. Tidak semua cobaan muncul karena dosa yang masih kamu ingat. Sebagian ujian justru datang untuk menghapus dosa-dosa lama. Dosa yang pernah kamu lakukan, dosa yang mungkin kamu anggap kecil, bahkan dosa yang sudah lama kamu lupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya karenanya." HR Bukhari dan Muslim. Perhatikan sedulur, bahkan duri kecil yang menusuk pun dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa. Apalagi air mata yang jatuh di malam hari. Apalagi sabar yang kamu tahan tanpa banyak bicara. Dalam pandangan manusia, hidupmu terlihat berat. Tapi dalam catatan langit, bisa jadi dosamu sedang berjatuhan satu persatu. Orang Jawa punya pitutur singkat tapi dalam maknanya. Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Artinya, tidak ada satupun deritamu yang luput dari pengawasannya. Tidak ada satupun kesabaranmu yang sia-sia. Tidak ada satupun luka yang tidak dicatat. Jika Allah ingin membersihkan, Dia tidak menunggu kamu paham dulu. Allah membersihkan lebih dulu, baru setelah itu hatimu disadarkan. Karena jika semua dijelaskan di awal, mungkin kamu tidak akan kuat menjalaninya. Ujian bertubi-tubi ini bukan tanda Allah kejam. Justru ini tanda Allah sangat teliti terhadap jiwamu. Allah tidak membiarkan noda kecil menempel terlalu lama di hati yang Dia cintai. Pitutur Jawa mengatakan, "Wesi yen arep dadi landep, kudu bola-bali dipalu." Besi yang ingin menjadi tajam harus dipukul berkali-kali. Begitu pula dengan jiwamu, sedulur kliwon. Bukan sedang dihancurkan, tetapi sedang dibentuk. Maka jika hari ini kamu lelah, jika hari ini kamu merasa hampir menyerah, ingatlah satu hal ini. Bisa jadi Allah sedang membersihkanmu, bukan menghukummu. Dan dari ujian inilah proses pembersihan itu dimulai. Tanda kedua yang sering membuat jiwa weton kliwon merasa paling perih adalah ketika orang-orang mulai menjauh. Teman yang dulu sering hadir perlahan menghilang. Obrolan yang dulu hangat kini terasa hambar. Lingkaran pergaulan mengecil, dan tanpa disadari kamu mulai lebih sering sendiri. Di fase ini, hati sering bertanya, apakah aku berubah? Apakah aku tidak lagi layak ditemani? Atau bahkan, apakah aku sedang ditinggalkan? Sedulur kliwon, pahamilah satu hal penting ini. Tidak semua kesendirian adalah hukuman. Kadang kesendirian adalah bentuk perlindungan paling halus dari Allah. Tidak semua yang pergi itu kehilangan.
Tidak semua yang menjauh itu pengkhianatan. Sebagian orang pergi karena tidak lagi sejalan dengan arah jiwamu. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Allah tahu, jika kamu tetap berada di lingkungan yang sama, hatimu akan terkikis perlahan. Bukan oleh dosa besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang menumpuk. Bukan oleh kejahatan terang-terangan, tapi oleh pembiaran yang diam-diam merusak. Orang Jawa mengingatkan dengan pitutur yang sangat dalam maknanya. Yen banyune reget, ajo nyalahke iwake. Jika airnya kotor, jangan salahkan ikannya. Artinya, kadang bukan kamu yang salah, tapi lingkungan yang membuatmu tidak bisa bernapas sebagai dirimu sendiri. Allah membersihkan hatimu dengan cara memindahkanmu dari air yang keruh. Bukan dengan keributan, bukan dengan pertengkaran besar, tapi dengan jarak yang pelan dan tak terasa. Mungkin hari ini kamu merasa sepi. Mungkin kamu merasa tidak punya tempat bercerita. Namun sesungguhnya, Allah sedang mengosongkan ruang agar hanya yang baik yang boleh tinggal di sekitarmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, seseorang tergantung agama temannya. HR Abu Daud. Allah tahu, jiwamu yang sensitif tidak kuat jika terus berada di lingkungan yang menertawakan kebaikan, menormalisasi dosa, atau menganggap ringan nilai-nilai iman. Maka satu persatu, Allah singkirkan mereka. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menjagamu tetap utuh. Pitutur Jawa lainnya berkata, omah sing arep dibenerke, kudu dihasiki disik. Rumah yang ingin diperbaiki, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kesendirian yang kamu rasakan hari ini adalah proses pembersihan itu. Allah sedang menyapu ruang hatimu, membersihkan sisa-sisa pengaruh yang tidak lagi cocok dengan jalan hidupmu. Maka jangan tergesa-gesa mengisi kesepian dengan siapa saja. Jangan menukar ketenangan dengan keramaian semu. Karena yang Allah ambil darimu hari ini, bisa jadi sedang diganti dengan perlindungan yang lebih besar. Ingatlah, sedulur Kliwon, kamu dijauhkan bukan karena tidak layak ditemani, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk dirusak. Dan setelah lingkungan dibersihkan, Allah mulai mengajak hatimu mendengar panggilan yang lebih dalam. Tanda ketiga yang sering membuat jiwa weton Kliwon kebingungan adalah saat kamu merasa hampa, padahal jika dilihat dari luar, hidupmu tidak sedang kekurangan. Ada pekerjaan yang berjalan, ada keluarga yang menemani, ada pencapaian yang dulu kamu doakan, kini sudah berada di genggaman. Namun entah mengapa, di balik semua itu, hatimu tetap terasa sepi. Bukan sedih yang meledak-ledak, melainkan kosong yang diam, tapi menggerogoti. Banyak orang salah paham pada fase ini, mengira dirinya kurang bersyukur, mengira imannya melemah. Padahal sedulur Kliwon, ini bukan tentang tidak bersyukur, ini adalah hati yang sedang rindu. Hati manusia, terlebih hati weton Kliwon yang halus dan dalam, tidak cukup hanya diberi kesenangan lahiriah. Ia membutuhkan ketenangan batin. Ia butuh merasa dekat dengan sumbernya. Dan saat hubungan itu mulai renggang, hati akan memberi sinyal berupa kehampaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Perhatikan ayat ini, sedulur. Allah tidak berkata dengan harta, tidak pula berkata dengan jabatan, tetapi dengan mengingat Allah. Kehampaan yang kamu rasakan bukan musuhmu. Ia bukan datang untuk menjatuhkanmu. Justru ia adalah alarm spiritual, tanda bahwa hatimu ingin pulang ke pusat ketenangan yang sejati. Orang Jawa memahami hal ini dengan pitutur sederhana, namun dalam maknanya. Ati yen orang kapenuhan, mesti golei dalani bali. Hati yang tidak terisi, pasti akan mencari jalan pulang. Dan sedulur Kliwon, pulangnya hati itu bukan ke manusia, bukan ke pujian, bukan ke kesibukan tanpa arah. Pulangnya hati hanya satu, kepada Allah. Maka jika hari-hari ini kamu sering terdiam tanpa sebab,
Jika kamu merasa dunia berjalan tapi jiwamu tertinggal, jangan buru-buru mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang makin menjauhkanmu darinya. Karena tidak semua kekosongan harus segera diisi. Sebagian kekosongan justru perlu didengarkan. Di sanalah Allah mengetuk pelan, memanggilmu untuk kembali menyebut namanya, kembali bersujud tanpa tuntutan, kembali berdoa tanpa daftar keinginan, hanya ingin dekat. Kehampaan ini bukan akhir dari kebahagiaanmu. Ia adalah pintu menuju ketenangan yang lebih dalam. Dan ketika hatimu mulai menoleh ke arahnya, satu persatu ruang kosong itu akan terisi, bukan oleh dunia, tetapi oleh cahaya yang menenangkan. Dari kehampaan inilah, proses pembersihan batin semakin nyata. Tanda keempat yang mulai terasa ketika hati sedang dibersihkan adalah satu perubahan yang halus tapi sangat nyata. Kamu mulai peka. Peka terhadap hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu anggap biasa. Peka terhadap panggilan kebaikan yang dulu mudah kamu tunda. Kini, lupa sholat membuat hatimu gelisah. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di dalam dada. Azan terdengar dan hatimu bergetar. Bukan karena suaranya keras, tetapi karena panggilan itu seakan ditujukan langsung kepadamu. Seakan Allah sedang memanggil namamu dengan lembut. Membaca atau mendengar ayat Al-Quran, dadamu terasa sesak. Bukan sesak karena sedih, melainkan karena tersentuh oleh kebenaran yang masuk tanpa perlawanan. Air mata hampir jatuh, padahal tidak ada cerita pilu. Sedulur Kliwon, inilah tanda hati yang mulai hidup kembali. Hati yang mati tidak peduli. Ia mendengar azan tanpa rasa. Ia membaca ayat tanpa getar. Ia tahu benar dan salah, tapi tidak lagi merasa apa-apa. Namun hati yang hidup, ia mudah tersentuh. Ia cepat merasa bersalah, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena malu kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh." Hadits Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengingatkan kita bahwa pusat dari segala perubahan bukanlah pikiran, bukan pula keadaan, melainkan hati. Dan saat hati mulai dibersihkan, seluruh arah hidup pun ikut berubah. Orang Jawa memiliki pitutur yang syarat makna. Ati yen wis urip, ora betah marang tumindak olo. Hati yang sudah hidup tidak akan betah berada dalam keburukan. Maka jangan heran jika hari-hari ini kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu biasa saja. Ucapan yang dulu mudah keluar, kini terasa berat. Lingkungan yang dulu terasa seru, kini terasa melelahkan. Perbuatan yang dulu dianggap wajar, kini mengusik nurani. Itu bukan karena kamu sok suci. Itu bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain. Itu karena lapisan keras di hatimu sedang dikikis oleh Allah. Sedulur, jika hatimu mulai sensitif pada kebaikan, itu adalah tanda bahwa nuranimu sedang dibuka kembali. Allah sedang membersihkan karat-karat lama agar cahaya bisa masuk tanpa terhalang. Dan saat hati mulai hidup, Allah sedang menyiapkan satu tahap pembersihan yang lebih dalam lagi. Tanda kelima ini adalah tanda yang paling dalam, paling sunyi, dan seringkali paling sulit dijelaskan. Kamu ingin menangis, tapi tidak tahu kenapa. Tidak ada kabar buruk, tidak ada pertengkaran, tidak ada luka baru. Namun air mata tetap jatuh sendiri. Kadang di malam hari saat dunia sudah diam dan kamu sendirian. Kadang di sela-sela kesibukan ketika tiba-tiba dadamu terasa penuh. Kadang hanya karena satu ayat, satu kalimat, atau bahkan satu tarikan napas panjang. Sedulur Kliwon, ini bukan kelemahan. Ini bukan tanda kamu rapuh. Ini bukan karena kamu tidak kuat menghadapi hidup. Justru sebaliknya, ini adalah tanda hatimu sudah terlalu lama kuat sendirian. Air mata ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air pembersih. Hati yang sedang dicuci dari luka-luka lama, dari dosa-dosa kecil yang menumpuk, dari kelelahan batin yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Para ulama berkata dengan sangat lembut,
Air mata adalah bahasa hati saat lisan tak sanggup berbicara. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kamu ceritakan pada siapapun. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena tidak semua orang mampu memahami kedalaman rasamu. Maka hati berbicara dengan caranya sendiri, melalui air mata. Orang Jawa memahami ini dengan pitutur yang penuh kebijaksanaan. Luh iku dudu tondo kalah. Nanging tondo wis tekan wates sabar. Air mata bukan tanda kalah, tapi tanda kesabaran telah mencapai batasnya. Dan sedulur, saat kesabaran manusia mencapai batasnya, disitulah Allah mulai mengambil alih. Allah tidak pernah membiarkan hambanya menangis sendirian tanpa makna. Setiap tetes air mata dicatat, setiap helaan napas berat didengar, setiap doa yang tak sempat terucap, tetap sampai kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Maka jangan malu pada air matamu. Jangan menahannya, jangan menganggapnya aib. Boleh jadi, air mata itulah yang selama ini membersihkan hatimu, lebih cepat daripada 1000 kata. Boleh jadi, tangisan itulah yang menjadi doa paling jujur yang pernah kamu kirimkan ke langit. Dalam sunyi itu, Allah sedang merengkuhmu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menenangkan. Maka jika malam-malam ini kamu sering menangis tanpa sebab, berhentilah sejenak, tarik napas, biarkan air mata itu jatuh. Karena saat itu, sesungguhnya kamu sedang berada sangat dekat dengan Allah. Sedulur Weton Kliwon, jika 5 tanda yang telah kita bahas tadi ada dalam hidupmu, ujian yang datang bertubi-tubi, lingkaran yang mengecil, kehampaan yang sunyi, hati yang makin peka, hingga air mata yang jatuh tanpa sebab, maka berhentilah sejenak dan jangan mengeluh. Bukan karena keluh kesah itu dosa, tetapi karena apa yang sedang kamu alami bukan tanda Allah meninggalkanmu. Justru sebaliknya, Allah sedang sangat dekat denganmu. Allah sedang membersihkan hatimu, membersihkan lapisan-lapisan lama yang menghalangi cahaya masuk, membersihkan luka yang kamu pendam sendirian, membersihkan dosa yang tak sempat kamu sebutkan satu persatu. Semua itu dilakukan agar kamu cukup kuat menerima anugerah yang lebih besar, agar jiwamu cukup lapang menampung cahaya yang lebih terang, agar ketika nikmat datang, hatimu tidak pecah oleh kesombongan, dan ketika amanah diberikan, hatimu tidak runtuh oleh beban. Orang Jawa menitipkan pitutur yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Sing sabar bakal subur, sing ikhlas bakal mulia. Yang sabar akan tumbuh, yang ikhlas akan dimuliakan. Kesabaranmu hari ini mungkin belum terlihat hasilnya. Keikhlasanmu mungkin belum dipahami siapapun. Namun di hadapan Allah, semua itu sedang disiapkan balasannya. Sedulur, jangan berhenti hanya karena lelah. Jangan menjauh hanya karena tidak dipahami. Jangan meragukan jalanmu hanya karena terasa sepi. Teruslah bertahan, meski pelan. Teruslah kembali meski sering jatuh. Teruslah menyebut namanya meski suaramu lirih. Karena hati yang sedang dibersihkan bukan hati yang dibuang, melainkan hati yang sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk ketenangan yang lebih dalam. Dipersiapkan untuk kebijaksanaan yang lebih matang. Dipersiapkan untuk peran hidup yang lebih bermakna. Semoga Allah menjaga hatimu dari putus asa. Semoga Allah menenangkan jiwamu yang lelah. Dan semoga kamu termasuk hamba yang dibersihkan, bukan dihancurkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.